Assalamualaikum, Masya Allah, Prof. Amin. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Temu di pesawat nih. Iya, ini alhamdulillah. Iya, baru dari umrah, Prof. Benar, bersama-sama ya. Ya, subhanallah. Saya juga. Rombongan. Subhanallah. Sama rombongan ada berapa? 160. Allahu Akbar. Iya. Dipimpin langsung oleh ayah Anda, Bapak Dr. Kiai Haji Aswin Yusuf, Prof. Ya, Alhamdulillah. Terkait dengan Profesor Amin Abdullah, pengalaman Bapak selama umrah dengan ayahanda kita ini, apa yang bisa Bapak petik terkait dengan akhlak beliau? Sebelum ke akhlak beliau, saya sudah lama ya saya melihat 4 etape di dalam memahami agama ini. Ya. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Tetapi perjalanan haji kali ini sangat nampak sekali bahwa poin hakikat itu yang sangat-sangat penting selain syariat dan tarekat. Dijelaskan begitu gamblang karena itu punya implikasi kepada perilaku kita sehari-hari dalam kehidupan ini. Nah, ya Anda sebagai sosok yang memahami, menghayati, saya istilahkan direct experience tentang hakikat itu, dan kemudian nampak di dalam perilaku bagaimana menyantuni orang, bagaimana memahami agama dengan sebenar-benarnya. Yang pokok itu tadi ya, ada implikasi kepada perubahan akhlak. Agama intinya adalah perubahan akhlak menuju yang lebih baik. Bicara tentang akhlak menuju yang lebih baik, itu tidak terlepas dari misi kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profesor, kita ingat dengan hadis itu ya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Dan ayah selalu menampakkan akhlak yang mulia itu. Kita selalu melihat beliau senyum, tidak pernah marah, Profesor. Apakah akhlak dengan kemarahan ini juga ada mempunyai hubungan yang sangat luar biasa sehingga banyak orang yang tertarik ke Jamiat Islamiyah ini, Profesor? Nah, itu kuncinya yang harus kita lihat. Beliau selalu melihat bagaimana kunci untuk masuk sebuah pintu, apalagi di dalam rumah. Karena apa yang disebut akhlak oleh kita semua, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, semua orang juga bisa. Para dai, para kiai, para dosen, profesor, tahulah kalau hanya menyebut innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tetapi akhlak di sini kan menurut beliau tidak sekedar mauli, tidak sekedar manhaji juga, tetapi ada kolbi. Itu yang hati nurani dan sebagainya. Nah itu experience yang baru menurut saya. Jadi akhlak bukan diajarkan seperti character building dalam arti mengajar, tetapi ada sentuhan hati dulu. Nah itu yang kita miss, semua pendidik miss di situ. Okay? Intuition, sejak dulu orang memperdebatkan intuisi itu apa, feeling itu apa. Nyatanya ayah yang bisa menjelaskan itu. Jadi innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak itu hampir kosong kelompok kalau yang disentuh itu hanya otak. Kalau yang disentuh itu hanya kata-kata, ayat sebut-sebutlah begitu, hadis maupun tetapi tidak menyentuh hati nurani. Nah, hati nurani itulah yang menjadi fokus musyawarah agama yang disampaikan oleh ayah, wiridan agama atau apalah namanya yang ditekankan berkali-kali pertemuan dengan berbagai macam bahasa yang dia lakukan. Profesor sampaikan tadi bahwa hati adalah sumber dari karakter itu sendiri. Tapi kemudian dalam Al-Quran banyak kita dapatkan ayat-ayat yang menggugah akal fikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Bagaimana kita bisa mengcombine antara pikiran dan hati nurani yang Profesor sampaikan itu? Nah, itu yang saya selalu sebut. Orang bertanya-tanya mengapa Pak Amin bisa di Jamiah Al-Islamiyah. Mohon maaf sekali, tetapi
mereka melihat saya sebagai kritikus sosial, sebagai mendahulukan akal, barangkali begitu. Tetapi sebetulnya di dalam akal itu, di dalam hati pun itu juga lengket dengan akal. Bukan hanya afalat tatafakkarun, afalat ta'qilun, tetapi lahum qulubun yaqiluna biha. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Artinya jangan dikontraskan antara burhani dengan irfani, jangan dikontraskan antara bayani sama irfani, tetapi dia adalah satu kesatuan yang saling mengontrol. Itu. Nah, yang kita lakukan sekarang itu adalah burhani terlepas dari irfani. Dan sumber akhlak tadi menurut khazanah Islam klasik adalah irfani itu, begitu kan? Tetapi ayah memberi itu lebih hidup, irfani itu lebih hidup di dalam uraian ayah, karena dia melibatkan fungsi kerasulan Muhammad, dan fungsi kerasulan Muhammad itu melibatkan roh, melibatkan al-haq min rabbika fala takunanna minal mumtarin, dan itu rupanya adalah feeling, itu adalah hati nurani, dan semua terkait dengan sholat. Luar biasa kan? Iya. Luar biasa. Tetapi orang tidak pernah menjelaskan yang ini, yang irfani dalam pengalaman direct experience ar-ru'yah al-mubasyirahnya ayat itu. Banyak orang salah memahami. Oke, gitu kan? Iya. Ar-ru'yah mubasyirah di sini sebetulnya juga referensinya itu juga ayat-ayat Quran. Jangan lupa itu. Beliau kan dengan cantik sekali, bisa mengkaitkan satu ayat dengan ayat yang lain. Ya, dan pas sekali gitu. Nah, jarang kan kita mengkaitkan ayat-ayat itu di dalam menjelaskan bagaimana makarimul akhlak. Karena kemudian ditransfernya ke burhani, menjadi lebih intelektual lah. Tapi belum nyampe pada rohani. Saya kira itu tugas para akademisi, para pelanjut ayah gitu ya, dalam artian kita semua para pendakwah, para pengkhabar memikirkan ulang gitu ya, fulling komponen feeling bulubun layaf nabi. Nah itu jadi kolab itu tidak bisa terlepas dari akal juga. Akal juga tidak bisa terlepas dengan kolab. Oh begitu baru. Kalau tidak begitu terpisah-pisah, jadilah seperti sekarang ini. Haji berkali-kali, umrah berkali-kali, pulang ke tanah air korupsi. Hatinya tidak dilindungi oleh Allah. Cantik sekali. Hatinya tidak dilindungi oleh Nur Muhammad. Ada 3 kata kunci yang kalau boleh saya tangkap dari penyampaian atau penjelasan profesor tadi itu. Ada hati, ada akal, dan ada roh. Bagaimana hubungan ketiga hal ini, Profesor? Sebab saya katakan yang paling berperan itu adalah roh. Bagaimana bisa kita aplikasikan di tengah-tengah masyarakat seperti ini sehingga kalau bisa dijadikan satu ketiga ini dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin ketika kembali ke tanah air kita menjadi seorang yang berakhlakul karimah dalam arti yang sesungguhnya, Profesor. Ya, 3 elemen tadi, roh, hati nurani, roh, hati nurani, dan akal ya. Kalau kita melihatnya itu sebagai 3 unsur, 3 elemen yang terpisah-pisah, bukan wahdatul syuhud dan wahdatul wujud. Ya. Dia selalu mengibaratkan supaya mudah apa sih beda cahaya sama api dengan cahaya. Itu kan tidak bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah 3 itu mestinya pola hubungan itu adalah menyatu. Wahdat asyuhud, syuhudul kathrah fil wahdah wa syuhudul wahdah fil kathrah, gitu kan. Itu bahasa cantik sekali kan itu. Nah itu jadi 3 itu saling mengkritik sebetulnya. Tapi tidak bisa dipisahkan. Ada dialog
Ada dialog yang keras antara roh, antara feel sama akal atau itu semua itu. Semua prosesnya itu adalah dialog dan kritik. Iya, dan kalau itu bisa dijadikan satu dalam kehidupan sehari-hari, maka akhlakul karimah itu akan tampil dalam setiap langkah orang yang bisa menyatukan ini, Profesor, ya? Benar, Oke. karena hatinya tidak pernah digunakan untuk mengkritik apakah perbuatan saya ini benar atau tidak. Oke, ya. Ya, kalau tidak digunakan, tidak pernah itu tadi ya, digunakan, apakah ini benar nggak saya mau ngambil uang ini, korupsi, marah, prejudice kepada golongan lain, umat lain, kemudian agama lain. Tanya dulu dong hati nurani. Hati nurani akan menjawab no, nggak boleh. Dan itu harus stop. Jangan hanya menggunakan ayat, Ya. karena ayat bisa dipisah-pisah, bisa divide, bukan unite. Jam'iyatul Islamiyah maunya unite. Subhanallah. Terima kasih Profesor Amin Abdullah atas penjelasan yang sangat luar biasa. Para pemirsa, ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Profesor Amin. Yang pertama adalah hati nurani, yang kedua akal, kemudian yang ketiga adalah roh. Kalau ketiga-tiganya ini bisa dijadikan sebagai satu kesatuan untuk kemudian menghadapi hidup dan kehidupan sehari-hari dalam mempraktekkan akhlak yang mulia, maka insya Allah umat ini akan menjadi lebih baik, menjadi ummatan wasatan litakunu, umat yang baik untuk menjadi contoh kepada umat-umat yang lain. Saya Muhammad At-Tamimi melaporkan dari atas pesawat Garuda menuju Jakarta dengan juru kamera Profesor Iswandi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.